Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Asnabilah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD. Sekarang saya di sini akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Monyet yang Licik dan Si Kerbau. Halo guys, halo. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, ada seekor monyet yang sangat nakal. Dia sangat rakus dan suka mencuri tanaman dan buah para petani. Perbuatannya yang sudah sangat keterlaluan membuat para petani resah. Sehingga para petani mulai menjaga ladang mereka dengan ketat dan memasang berbagai perangkap. Tentu saja hal ini membuat monyet yang nakal itu kebingungan, karena jika ia sampai tertangkap, nyawanya bisa melayang. Pada suatu hari, ketika si monyet tengah asik termenung menahan lapar di bawah pohon, dia melihat banyak burung-burung tengah terbang membawa buah anggur yang cukup besar. Melihat hal itu, air liur si monyet mulai berjatuhan. Lalu si monyet pun berteriak pada burung-burung itu. Hai kawan, dari mana kalian dapatkan buah-buahan yang ranum itu? Tanya si monyet. Merasa dipanggil, burung-burung itu pun berhenti dan bertengger di atas pohon. Sambil memakan buah anggur, burung-burung itu pun menjawab. Kami mendapatkannya dari kebun di seberang sungai. Para petani di sana sangat baik hati. Mereka tak akan mengusir ataupun melukaimu jika kau hanya mengambil buah yang sudah terjatuh ke tanah. Asal jangan kau makan buah yang masih ada di pohonnya, jawab burung-burung itu. Mendengar jawaban itu, si monyet menjadi sangat girang. Dia pun segera menuju kebun di seberang sungai. Karena pada waktu itu sungai mengalir kecil pada saat musim kemarau, jadi si monyet dapat dengan leluasa menyeberangi sungai itu. Tetapi karena sifatnya yang sangat rakus, maka ia memakan semua buah anggur di kebun itu, baik yang jatuh ke tanah ataupun yang menggantung di pohon. Berkali-kali si monyet mengulangi hal yang sama hingga para petani di seberang sungai kini mulai resah. Mereka tak lagi seramah dulu, bahkan burung-burung kini juga diusir karena para petani tak tahu bahwa yang merusak tanaman mereka adalah si monyet. Meskipun sudah mulai dijaga, tetapi si monyet tetap bisa dengan leluasa melakukan aksi nakalnya karena penjagaan tak begitu terlalu ketat. Si monyet masih bisa mencari kelengahan para petani, sehingga kelakuan si monyet makin hari makin menjadi. Tak terasa, masa sudah memasuki musim penghujan. Dan si monyet masih saja melakukan pencurian tanpa mau mendengar keluh kesah para petani yang mulai merugi. Si monyet sangatlah serakah dan rakus, sehingga yang ia pikirkan hanya kepentingannya sendiri. Tapi sial, waktu itu si monyet akan menyeberangi sungai, ternyata sungai itu tengah meluap karena guyuran hujan di atas bukit. Hal tersebut membuat monyet sangat kebingungan karena dia tidak bisa berenang. Monyet juga dikenal sebagai hewan yang licik. Dia pun berpikir untuk mencari cara agar bisa menyeberang. Akhirnya, dia teringat pada sahabat lamanya, si kerbau. Kerbau adalah hewan yang cukup terkenal bisa berenang. Dia adalah perenang yang hebat. Akhirnya, monyet pun menemui si kerbau untuk merayunya. Hai kerbau sahabatku, lama tak jumpa. Kenapa badanmu kini terlihat kurus? Tanya monyet. Ah, masa? Perasaan dari dulu tubuhku tetap begini. Kau saja yang sekarang terlihat gemuk, jawab si kerbau. Hehehe, bagaimana aku tak gemuk? Aku makan enak tiap hari. Petani yang ada di sungai seberang sana selalu memberiku makanan yang enak. Aku diperbolehkan menghabiskan semua buah di kebunnya, kata si monyet mulai berbohong.
Wah, benarkah itu? Beruntung sekali kau. Pantas sekarang kau tambah gemuk, kata si kerbau tanpa menaruh sedikit pun curiga pada sahabatnya. Tapi kerbau, makanan di sana terlalu banyak. Aku tak sanggup menghabiskannya sendirian. Maukah kau menemaniku ke sana dan kita makan berdua? Itu semua karena kau sahabatku. Si monyet mulai menipu kerbau. Wah, kau baik sekali kawan. Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang, kata si kerbau sangat geram. Tapi tunggu dulu kerbau, air sungai di sana kini sedang meluap. Aku tak bisa berenang, kata monyet lagi. Oh, itu masalah gampang. Kau bisa naik ke punggungku. Kau tahu sendiri, aku ini perenang hebat, jawab si kerbau. Merasa tipu muslihatnya berhasil, si monyet merasa senang. Monyet dan kerbau pun segera menuju kebun di seberang sungai. Dan ketika menyeberangi sungai, si monyet naik ke punggung kerbau. Monyet dan kerbau pun segera menuju ke seberang sungai. Dan ketika menyeberangi sungai, si monyet pun naik ke punggung kerbau. Setelah sampai di kebun, monyet pun segera makan dengan lahapnya. Begitu pula si kerbau, karena dia merasa semua buah itu memang sengaja diberikan untuk monyet. Maka dia juga memakan semua buah di kebun dengan lahap sama seperti monyet. Tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka telah diperhatikan oleh para petani sejak dari tadi. Para petani memang sengaja bersembunyi untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang mencuri di kebun mereka selama ini. Setelah melihat monyet dan kerbau tengah kekenyangan, mereka pun langsung berusaha menyergap kerbau dan monyet. Monyet yang sadar akan bahaya yang datang segera berlari menyelamatkan diri meninggalkan kerbau. Kerbau yang kebingungan karena tak tahu masalah yang sebenarnya. Ada apa ini? Ada apa ini? Tapi insting kerbau sadar akan bahaya yang mengancam, hingga akhirnya dia pun berlari menyelamatkan diri. Para petani melempari dan mengusir mereka dengan batu, sehingga membuat tubuh kerbau terluka. Ditambah semak belukar yang penuh duri membuat si kerbau merasa semakin kesusahan. Sedangkan si monyet sudah tak kelihatan batang hidungnya. Hal tersebut membuat si kerbau sadar bahwa dia telah ditipu. Kemudian membuat si kerbau merasa sakit hati pada monyet. Akhirnya, setelah beberapa lama berlari, si kerbau sampai di tepi sungai. Dengan segera, dia pun masuk ke dalam sungai untuk mulai menyeberang. Tetapi, baru beberapa langkah, tiba-tiba si monyet muncul. Ternyata dari tadi si monyet bersembunyi di semak-semak karena tidak bisa berenang. Hai kerbau, sahabatku, tunggu aku. Apa kau tega meninggalkan sahabatmu di sini? Teriak si monyet. Melihat kedatangan si monyet, hati kerbau menjadi sangat dongkol. Jika kau ingin ikut, cepatlah melompat ke punggungku. Aku sedang buru-buru. Jadi, kalau kau tak segera melompat, kau akan ketinggalan, jawab si kerbau dengan nada ketus. Mendengar itu, si monyet pun berlari sekuat tenaga. Dia semakin panik ketika mendengar para petani yang mengejar telah ada di belakang mereka. Akhirnya, setelah sampai di pinggir sungai, si monyet segera melompat. Tapi naas karena perutnya terlalu kenyang, membuat tubuhnya bertambah berat dan kurang lincah. Si monyet tak dapat sampai di punggung kerbau dan akhirnya tercebur ke dalam sungai dan hanyut terbawa arus. Sedangkan si kerbau tak mempedulikan hal itu, dia lebih memilih segera lari menyelamatkan diri karena para petani sudah kian dekat dan siap menangkap mereka. Nah, pesan-pesan yang dapat kita ambil dari dongeng kali ini adalah janganlah terlalu serakah, apalagi mengkhianati kepercayaan yang orang lain berikan kepada kita. Karena nantinya itu akan merugikan diri kita sendiri. Semoga kalian suka ya anak-anak dengan cerita dongeng kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.